Debut Ultraman Omega Rekiness Armor yang sumpah keren banget ini. Episode diawali dengan Kosei yang menunjukkan wujud Rekiness dalam bentuk kaiju kepada Sorato dan memberi beberapa perintah. Setelahnya Rekiness kembali ke mode sleep. Ternyata waktu Meteo Kaiju dalam mode kaiju hanya bisa bertahan sekitar 10 menit. Lucunya Sorato mencoba mengsummon Rekiness malah nggak bisa, hanya bisa disummon oleh Kosei karena Rekiness sudah bersatu dengannya. Tujuannya Kosei melakukannya ialah untuk mencoba Sorato mengingat tentang Rekiness. Kali aja Rekiness merupakan hewan peliharaan Omega sebelum dia lupa ingatan. Kemudian mereka berdua pun bertemu pemilik gudang tempat Kosei bekerja bernama Oya Saburo. Sorato pun memperkenalkan dirinya ke Pak Saburo dengan gaya yang kaku dan tidak santai. Pak Saburo pun sempat menanyakan ke Kosei mengenai pencariannya. Kosei pun teringat flashback saat dia pertama kali kerja di gudang dan mengizinkannya tinggal di sementara sambil Kosei menemukan jawabannya. Pak Saburo pun mengajak mereka berdua untuk memancing. Namun Kosei mendapat telepon dari Kak Ayo kalau ada kejadian misterius di sebuah kota. Mendengar itu Sorato berniat pergi sendirian ke sana menemui Kak Ayu. Tapi di sini Kosei jadi rada salah paham dan terjadi perselisihan oleh keduanya. Kosei pun ngomel-ngomel pas mau menuju ke mobil, tapi Pak Saburo tiba-tiba merubah pikiran untuk mengajak Kosei bermain shogi. Sorato pun sampai ke tempat Ayumu dan mau menemuinya. Ia melihat kalau ada bekas cakar besar misterius di sekitar gedung. Sorato pun menemukan semacam bulu burung yang jatuh di dedaunan. Ayumu menunjukkan ke Sorato dengan salah satu rekaman warga yang menemukan kaiju yang dipastikan dialah pelaku yang mencakar gedung. Tak lama mereka pun kembali ke area gedung dan benar saja ada kaiju yang muncul di atasnya bernama Terziras. Kabar itu pun terdengar ke radio Pak Saburo dan mengetahui kalau kaiju yang muncul di area itu adalah tempat Sorato dan Kak Ayu berada. Mendengar itu Kosei pergi ke sana dengan meminjam mobil Pak Saburo. Sorato pun memancing Terziras ke arahnya dan langsung berubah menjadi Ultraman Omega untuk melawannya. Omega pun merasa kesulitan akibat cakar besar Terziras. Beruntung Kosei pun sampai ke tempat dan langsung mengsummon Rekiness untuk membantu Ultraman Omega. Tiba-tiba Terziras menghilang. Atas perintah Kosei, Rekiness pun menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menemukan keberadaan Terziras dan tentunya Omega berhasil mendapatinya. Rekiness pun memberi pesan batin ke Kosei kalau ia bisa bersatu dengan Ultraman Omega sehingga jadilah form armor Omega bernama Ultraman Omega Rekiness Armor. Dengan armor Rekiness tentunya Terziras bisa dikalahkan dengan mudah menggunakan Rekiness Kalibar dengan tebasan berkali-kali dalam tempo yang cepat. Setelah battle dengan Terziras, Kosei pun sempat minta maaf ke Sorato karena perselisihan tadi. Namun Sorato yang melihatnya fine-fine aja dan merasa lega akan kedatangan dia. Mereka pun kembali dalam keadaan lapar bersama. Rating 9/10 untuk episode keempat ini. Battle di episode ini sumpah ini bagus menurutku. Dan gua nggak expect juga pas bagian Omega nge-slash Terziras dengan pedangnya yang temponya itu cepet banget. Udah kayak Frigil aja deh. Untuk ceritanya juga gua nggak terlalu banyak komplain sih. Gua nontonnya enjoy banget dan selalu nggak lepas dari drama di episode ini yang cukup nyentuh juga untuk perihal saling mengerti dan percaya satu sama lain. Episode ini juga menjadi debut untuk Ultraman Omega Rekiness Armor. Untuk episode debut form ini udah lebih dari cukup sih kataku ya.